kayak gitu. Berikan aku 10 hacker. 10 hacker akan saya latih untuk ini. Kalau kita di mungkin lingkungan RT butuh WA group lah. Itu perlu nggak seperti Jadi itu? sensi. Wah, jadi sensi. Tapi saya sepakat bahwa apapun itu harus terbuka. Kembali ke paling kecil aja ya. Bukan oleh RT anu Pak. Apa maksudnya? Karena kita nggak dapat dana. Kecamatan wis warning. Pak RT nanti jangan mangkel kalau apa usulan ini tidak direalisasi. Jadi bandel kan gitu. Pak. Iya. Ya, mungkin nanti bisa saya perbaiki ketika saya daftar jadi KPU. Calonnya Calonin gitu. ketok wisan. Gitu. Calon gitu. Oh, itu calonnya. Oh iya. Oh, iya. Sonatel Secara Larang. terlala. Nah, tiba-tiba dana kecil ke sana. Duh, Pak RT marah-marah. Nah, kan juga salah. Kan seharusnya disampaikan ke warga. Ini loh zona terlarang ini karena di situ mungkin banyak rumput misalnya rumput racun misalnya atau apa yang itu memang tidak boleh warga masukkan. Kalau dari Pak RT sendiri, bagaimana warga itu bisa mengetahui? Perlu nggak warga itu mengetahui keterbukaan itu? Atau butuh, misalkan kalau kita di mungkin lingkungan RT butuh WA group lah. Itu perlu nggak seperti itu? Enggak. Gini ya. Keterbukaan tadi itu Atau perlu baliho yang besar? jadi lebih sensi ketika pelaksanaan pilpres. Waduh, coba itu keterbukaan atau pembelian senjata alutsista itu 3 tahun sebelumnya. Kan nggak Iya, jadi iya. sensi, nggak jadi ketika dulu sejarah beli kapal selam 2 yang dari Korea, ya kan? Dari media positif semua, udah gitu. Ketika kemarin kapal selam yang tenggelam itu menggantikan itu, udah. Tapi ketika ini memasuki pilpres, jadi sensi, jadi sensi. Tapi saya sepakat bahwa apapun itu harus terbuka. Kembali ke paling kecil aja ya, bukan oleh RT Pak. Apa maksudnya? Karena kita nggak dapat dana. Kita kemarin aja musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kelurahan. Kita hanya mengusulkan. Begitu mengusulkan dari pihak kecamatan wis warning, Pak RT nanti jangan mangkel kalau usulan ini tidak direalisasi ini. Padahal kita disuruh ke sana untuk usulan pembangunan, tapi begitu data ke sana di warning itu kan disuruh kayaknya ini kan banget lah itu. Balik lagi sekarang untuk keterbukaan itu tadi tingkat desa. Dulu begitu ada dana desa, ada baliho besar untuk ini. Keterbukaan gitu isi korupsi sewakah ya kan Banyak. kan ya Apalagi dana yang triliunan. itu loh. Nah, tapi kita harus melihat kultur masyarakat Indonesia itu memang pemarah, Pak. Pemarah. Contoh diklaim ini marah ngamuk-ngamuk meskipun itu bukan produk DE, produk daerah lain, tapi NKRI ngamuk-ngamuk. Tapi juga pemaaf ketika aku sedikit salah, klarifikasi nah, apa salah sih? Ya kan gitu. Kepada rakyat diomongi, "Gila jangan untuk ini." Ya selesai. Tapi nek ora diomong, wah itu rahasia. Masyarakat itu tambah bingung. Bukan tambah bingung, tambah ngejar, apalagi sing jenenge netizen. Iya toh sing jenenge netizen. Wah, dikulik-kulik digoleki kayak gitu loh. Apa salahnya sih? Saya melihatnya kemarin itu. Jadi sebenarnya itu kita kemarin tuh berharap
apa diskusinya, debatnya itu debat sing wah ngene engko mari ngono. Aku apa menghasilkan drone yang canggih. Nek gak mahasiswa sing hacker kuwi tak jikuki, tak kuliahkan jadi tim cyber. Harus mengarah ke situ ya. Iya. Saya berharap kemarin tuh kayak gitu. Berikan aku 10 hacker. 10 hacker akan saya latih untuk ini. Kan ngono, Pak. Masuk. Kan ngono, Pak. Saya berharap gitu. Ora terus berharap, wah, Pak Wawan, kowe duwe lahan ratusan hektar. Lah apa ngono lho, bukannya itu ngono lho. Saya berharap sebenarnya itu gitu loh. Kan gitu. Kalau melihat tadi ya, ini agak intermezzo aja. Sudah melakukan apa tadi? Rapat apa? Musrembang. Ya? Harusnya sih namanya ganti aja. Bangkel kan, musrem bangkel. Harusnya diganti, jangan musrem bangkel. Ulang jadi bangkel kan gitu. Pak. Iya. Musrem bangkel, Pak. Karena apa? Disodori tuh undangan bahwa ini musrem bangkel, terus harus cepat-cepat dikumpulkan. Terus itu ada usulan ada 5 berkaitan dengan prasarana, pendidikan, terus ketahanan pangan, kesehatan, terus sama apa. Nah, saya mikir langsung ngusulkan depan saya ini tak kayak gedung serbaguna. Saya gitu ya pikirnya. Tapi begitu saya nyerahkan sana sama Pak Lurah, Mas, iki kok skala prioritas ngene-ngene. Waduh, nek skala prioritas kalah karo jembatan sing rusak, jalan sing rusak kan gitu ya ning Balok, Pak. Tapi untungnya Pak Lurah ya pinter juga. Mas, tapi jangan berkecil hati. Yang penting nyantol sih, Mas. Nyantol dicatat ning Musrembang. Lah aku nek wis dicatat ning Musrembang, ya toh, golek ke dana liyane. Ternyata dana lainnya itu banyak, Mas. Ada di dinas-dinas itu. Nek sampean kenalan karo anggota DPR, kenalan karo ini. Wah, ini yang nanti bisa tembusi. Ya, kita kembali ke debat capres kemarin ya. Kalau melihat hasil kesimpulannya, mungkin dari pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Saya lihat memang debat di situ waktunya memang kayak terbatas ya. Cuma itu 2 menit. Itu kadang ada yang diberikan waktu untuk bertanya, tetapi malah tidak bisa menyampaikan pertanyaannya. Apakah itu perlu ditambah atau memang orangnya penyampaiannya itu kurang memanfaatkan momen itu? Menurut Mbak Gabut seperti apa? Kalau kita ngomong durasi waktu memang ya ada durasinya, artinya mungkin KPU juga dari 2 jam debat itu ada sesi sekian, ada berapa sesi dan sebagainya. Nah, mungkin kalau saya sih diperpendek saja sesinya, jadi bukan istilahnya, bukan materinya, tapi istilahnya dari sesi pertama, kedua, ketiga durasi itu, dibatasi dengan istilahnya bahasa paling gampang itu pertanyaannya diperpendek, tapi waktunya yang diperpanjang. Jawabannya yang diperpanjang. Ya, waktu jawaban. Tapi kemarin itu sebenarnya juga kasihan juga ya. Masih menyampaikan, menanggapi. Harusnya memakai pertanyaan tapi menanggapi. Tapi artinya akhirnya pertanyaannya nggak tersampaikan. Kan kasihan juga sebenarnya. Apakah memang itu perlu nggak sebenarnya orang di belakangnya harus ngomong, kira Pak waktu bertanya, harusnya bertanya, ojo nanggapi. Ya, mungkin nanti bisa saya perbaiki ketika saya daftar jadi KPU. Kalau saya melihatnya gini loh, ya atau mungkin pemilu sekarang ki bahwa ada gregetnya apa enggak ya? Jadi saya melihat itu jangan substansinya ini, tapi begitu masuk ke sana, pertanyaan jadi keliru ngono. Terus melihat sampean ya, wah iki rival iki ngene, iki pertanyaan jadi keliru gitu loh. Sudah panas duluan. Ini sudah panas duluan. Padahal harapannya dari kita itu wah nanti ini ya, pertanyaan ini nanti jawabannya ini atau ini. Tapi jadi jadi
di sana malah jadi ngembang kemana-mana. ngembang kemana-mana nggak anu terus atau mungkin karena didasari dengan bukan Apa? penyampaian visi misi, tapi Dendam. menjatuhkan rival. nah betul jadi Jangan sampai kamu jadi juara. betul gitu Bisa jadi jadi rasa ayo, Itu yang mana itu? Ya kan ketiga-tiganya sama. Ketiga-tiganya juga sama. tak sekat mah wes kowe nek tak kayak pertanyaan ini tak kunci ya kayak gitu loh aduh Jadi kembali lagi belum mewakili aspirasi masyarakat. Kalau juga pertanyaan-pertanyaan masyarakat malah semakin penasaran. Masyarakat itu harusnya memilih kemana? Dari beberapa debat ini malah belum mengerucut. Kayak begitu. Tapi kalau melihat survei, survei ini dari beberapa yang berkembang, ini nampaknya yang kita langsung to the point saja. Tadi sudah saya searching di beberapa sosial media begitu. Nomor 2 nampaknya mulai tinggi, walaupun dalam debat kemarin jawabannya ya begitu-begitu aja. Nah, menurut mungkin teman berdua ini seperti apa? Mungkin dari Pak RT nanggapi seperti apa? Kalau melihat survei, apakah survei itu sudah mewakili nggak ini? nah ya ini saya bingung kan gitu jadi katanya survei itu langsung ke masyarakat kan kayak gitu. Terus hasil kemarin melihat kayak gitu tapi ya repot juga ketika melihat ke rakyat kita ya, ke warga kita. Nah, begitu ada tontonan kayak gitu dengan apa? Dengan kualitas kayak gitu, harapan kita kita gini-gini. Tapi ternyata ada sebagian warga itu ya malah berbalik kan gitu. Hasilnya terbukti bukan terbukti, tercermin di survei gitu. Saya tidak mengatakan survei itu juga nggak benar atau nggak apa kan gitu karena tim mereka itu juga memasang survei sendiri kan gitu. Selama ini ya itu tadi ada berita bukan berita, ada kata-kata rahasia. Ternyata rahasia itu tidak hanya di strategi ketahanan juga pengaman tapi dari strategi sebuah survei itu ada juga rahasia kan gitu. Seperti ya juga ada yang diflorkan, ada yang tidak. Saya melihatnya itu. Dan di warga saya aja lah, di warga yang dulu banyak yang kubunya Pak Prabowo. Wah, saya dulu dukung Prabowo. Sekarang berbalik gitu. Sekarang berbalik kan gitu. Dukung Timnas. Bang, Dukung Timnas. dukung si Anies kan gitu. Tapi begitu sekarang Anies kayak gini, bingung mereka juga ke kan. Tapi mereka belum menentukan. Dia masih bingung itu tadi gitu loh. Tapi kalau melihat sekarang nih Pak Prabowo, Pak Menhan ya, apakah nggak melihat pertahanan dari timnas Indonesia sendiri ya? Kebobolan 5 gol loh Pak. Apakah itu juga masuk dalam rencana pertahanan? Ini yang saya maksud itu belum mewakili suara masyarakat gitu. Artinya hanya kepentingan apa istilahnya institusi. Kalau saya bilangnya institusi ya. Iya. Bukan warga. Kalau warga mungkin salah satunya tadi serangan cyber, mungkin teror WA teror dan sebagainya. Malah seharusnya salah satu apa istilahnya alokasi itu bisa ke BUMN misalnya yang menangani itu. Contoh misalnya telekomunikasi, bidang telekomunikasi. Sekarang saya mau beli 10 kartu perdana berbeda-beda nomor, itu bisa dengan satu ponsel. Nah, seharusnya ini yang harus diperbaiki sistemnya. Sistemnya. Artinya ketika saya meneror Mas Andi misalnya, memakai nomor yang sudah terregister resmi, pasti akan ketahuan ketika Mas Andi melaporkan. Oh, ternyata Koncoku dhewe. Mbak Gabut ini error. Nah,